Assalamualaikum Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai elektrokimia. Di sini kita akan belajar mengenai perbedaan dan persamaan sel volta dan sel elektrolisis. Elektrokimia itu adalah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari reaksi kimia yang berkaitan dengan arus listrik disebabkan adanya transfer elektron pada reaksi redoks, gitu ya. Jadi sederhananya elektrokimia itu adalah reaksi kimia yang berkaitan dengan arus listrik, baik menghasilkan arus listrik atau memerlukan arus listrik untuk dapat terjadi reaksi. Ada dua jenis, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Persamaannya pada sel volta dan elektrolisis itu adalah di katoda sama-sama terjadi reaksi reduksi dan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Untuk memudahkan menghafal, seringkali dibuat singkatan karet, gitu ya. Katoda mengalami reaksi reduksi gitu, dan anoda oksidasi. Kemudian persamaan yang kedua, elektron mengalir menuju katoda yang mengalami reaksi reduksi, yang di sini memerlukan elektron, dan keluar dari anoda yang mengalami reaksi oksidasi, di mana reaksinya melepas elektron. Kita lihat contohnya di sini, oksidasi itu melepas elektron ya. Nah, dengan reaksi reduksi menerima elektron. Nah, pelepasan dan penerimaan elektron ini yang menyebabkan adanya kaitan reaksi kimia dengan transfer energi listrik. Sedangkan untuk perbedaan sel volta dan sel elektrolisis, untuk sel volta itu adalah reaksi redoks yang menghasilkan arus listrik. Artinya ketika terjadi reaksi kimia kemudian bisa menghasilkan listrik. Sedangkan pada sel elektrolisis kebalikannya, untuk bisa bereaksi dibutuhkan arus listrik ya. Artinya ketika diberikan listrik maka reaksi redoksnya baru terjadi. Untuk sel volta reaksi redoksnya berlangsung spontan sehingga E0 selnya bernilai lebih dari 0 atau positif ya. Kemudian kalau sel elektrolisis itu reaksi redoksnya tidak spontan, E0 selnya kurang dari 0, bernilai negatif. Karena bernilai negatif ini maka diperlukan arus listrik supaya bisa terjadi reaksi. Nah, perbedaan yang ketiga adalah di sel volta katode itu adalah kutub positif dan anoda kutub negatif. Maka seringkali dibuat untuk mudah menghafal dengan kapan, gitu ya. Katoda positif ya, ini katodanya positif, anodanya negatif, gitu ya. Nah, katodanya positif. Sedangkan pada sel elektrolisis kebalikannya, katoda adalah kutub negatif dan anoda kutub positif. Sering disingkat dengan kenapa, gitu ya. Kenap, gitu ya. Atau kenapa? Katoda negatif, anodanya positif. Berkebalikan. Kenapa berkebalikan? Karena prosesnya pun berkebalikan. Pada sel volta reaksi redoksnya menghasilkan listrik, pada sel elektrolisis reaksi redoksnya terjadi karena ada arus listrik yang masuk, kutubnya maka berkebalikan. Nah, demikian tadi pemahaman awal mengenai sel volta dan sel elektrolisis, gitu ya. Kita lihat contohnya apa sih sel volta dalam kehidupan kita. Contohnya yang pertama adalah aki atau baterai, segala macam baterai. Ini adalah contoh dari sel volta. Baterai HP, power bank, gitu ya. Nah, sekarang mulai dikembangkan mobil listrik, itu prinsip penyimpanan baterainya itu adalah sel volta, dimana reaksi kimia dalam baterai tersebut akan menghasilkan arus listrik yang dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Kemudian kalau contohnya sel elektrolisis dalam hidup kita, produknya apa? Tetap aki. Nah, bedanya di mana? Kalau sel volta tadi aki ketika digunakan, tapi ketika aki itu dicas, baterai HP dicas, gitu ya. Nah, ini itu prosesnya berkebalikan, dia berfungsi sebagai sel elektrolisis. Reaksi kimianya
terjadi karena diberi arus listrik dari luar. Kemudian pembuatan gas hidrogen dan gas oksigen ya dengan cara elektrolisis air. Pemurnian emas, pemurnian tembaga ya. Juga pelapisan perhiasan dengan emas, pelapisan dengan krom ya. Itu juga merupakan proses elektrolisis. Itu tadi demikian beberapa contoh dari sel volta dan elektrolisis. Tetap semangat belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.